Baik, yang akan menjelaskan pertama adalah saya Mutian Latifa dengan NIM 1817301110. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian wadiah dan macam-macam wadiah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pengertian wadiah. Wadiah berasal dari kata wada'a yang artinya menyerahkan, menitipkan, dan menyimpan. Sehingga pengertian wadiah adalah segala harta yang dititipkan atau diserahkan oleh pemilik harta atau wakil pemilik harta kepada pihak lain agar harta benda tersebut dijaga dan disimpan sepenuhnya dengan atas dasar amal. Lalu yang kedua, macam-macam wadiah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu wadiah yat amanah dan wadiah yat domamah. Wadiah yat amanah adalah akad penitipan di mana pihak penerima titipan barang tidak boleh menggunakan barang titipan tersebut atau memanfaatkan barang titipan tersebut, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan dari barang titipan tersebut, maka pihak penerima titipan tidak akan bertanggung jawab. Adapun barang-barang yang boleh dititipkan dengan akad wadiah yat amanah ini yaitu ada dokumen, surat berharga, serta harta benda lainnya. Lalu yang kedua, wadiah yat domamah, yaitu di mana akad penitipan, pihak penerima titipan boleh menggunakan harta benda tersebut baik dengan izin ataupun tidak izin dengan pihak pemberi titipan. Sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan dengan barang titipan, maka pihak penerima titipan harus bertanggung jawab penuh kepada barang titipan tersebut. Adapun produk-produk yang bisa menggunakan akad wadiah yat domamah ini antara lain yaitu seperti giro dan giro wadiah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang materi selanjutnya yaitu tentang ketentuan akuntansi mengenai wadiah. Yang pertama berdasarkan Al-Quran, yaitu termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya bahwa akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang mempercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Yang kedua yaitu termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Oke, yang kedua yaitu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Ketiga, ada fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2000 tentang ketentuan giro, di mana ketentuan giro itu terdapat 3, yaitu bersifat titipan bisa diambil kapan saja, atau on call, dan yang terakhir yaitu titipan tidak berdasarkan imbalan yang bersyarat, tetapi bersifat sukarelawan dari pihak bank atau pemberian sukarela dari pihak bank. Kemudian yang terakhir yaitu adanya ijma para ulama dari zaman dulu sampai sekarang telah menyepakati akad wadiah ini karena manusia memerlukan dalam kehidupan muamalah. Sekian mengenai dasar hukum dari akuntansi syariah akad wadiah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai transaksi akuntansi syariah. Berikut saya jelaskan mengenai contoh dari transaksi akuntansi syariah. Pada tanggal 7 Agustus 2008, Kohar menyerahkan aplikasi transfernya untuk dilakukan pemindah bukuan dari rekening gironya sebesar 5 juta untuk dibuatkan deposito mudharabah dengan nisbah 65/35.
Lalu pada tanggal 7 Agustus 2008, Yusuf melakukan penyetoran tunai sebesar 1 juta sebagai setoran awal giro wadiah. Atas transaksi tersebut, maka Bank Syariah membuat jurnal sebagai berikut. Giro wadiah Pak Giro Kohar 5 juta, deposito mudharabah 5 juta, kas 1 juta, giro wadiah Yusuf 1 juta. Dari transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan pada buku besar dari posisi neraca sebagai berikut. Ini ada naik rekening giro Kohar. Rekening giro Kohar itu ada 5 kolom. Yang pertama ada tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Per tanggal 1 bulan Agustus ada setoran awal masuk ke kolom kredit 20 juta, saldo 20 juta. Lalu pada tanggal 5 Agustus ada tarikan ATM sebesar 2 juta masuk ke kolom debit sehingga saldo berkurang menjadi 18 juta. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus keterangan deposito masuk ke kolom debit 5 juta, kredit strip, lalu saldo berkurang lagi menjadi 13 juta. Untuk rekening giro Yusuf sama, terdapat 5 kolom, ada tanggal, keterangan, debit, kredit, dan juga saldo. Pada tanggal 1 Agustus keterangan setoran awal masuk ke kolom kredit, saldo 1 juta. Demikian dari saya, terima kasih.